Memanas, perseteruan Nikita Mirzani dan Fitri Sahuteru semakin sengit. Yang terbaru nih guys, Nikita Mirzani melalui story Instagramnya pamer diundang oleh pihak BP POM untuk menghadiri dialog interaktif para influencer. Namun, yang tak kalah menjadi sorotan adalah caption Niki. Dalam unggahan story-nya tersebut, ibu 3 anak itu menyinggung nama mantan sahabatnya Fitri Sahuteru. Ia menyebut Fitri anak durhaka adalah yang sebenarnya biadab. Ia juga menyuruh Fitri untuk membaca isi undangan dari BP POM yang mengundangnya untuk dialog. Tak hanya itu pula nih guys, ia juga menyebut Fitri hanya bisa cuap-cuap tanpa ada yang mendengar. Tak mau kalah, Fitri Sahuteru segera menanggapi instastory Instagram Nikita tersebut. Ia menyebut Nikita Mirzani yang dipanggil dengan sebutan Nikita biadab hanya dipanggil BP POM bukan kapasitasnya sebagai pakar, melainkan hanya sebagai influencer. Ia juga mempertanyakan Niki yang justru memilih tidak hadir memenuhi undangan BP POM pada Jumat 27 Desember kemarin. Fitri juga menyinggung bahwa Niki kemungkinan merasa malu karena hanya dihargai sebagai undangan bersama influencer lain. Di samping itu guys, Fitri juga mengaku setuju BP POM memanggil Niki secara khusus guna mengetahui maksud dan tujuan Niki yang selama ini membuat onar. Nah, saya juga menghimbau kepada BPOM Republik Indonesia untuk memanggil para pemilik skincare untuk dimintain keterangannya apa sebetulnya yang terjadi dengan mereka. Ini baru adil ya. Mau sholat maghrib, rupanya si Niki biadab itu masih nggak mau berhenti. Ayo, nggak apa-apa ya, tahun baru ya. Biar tahun baru ini kita mulai dengan dengan tidak membiarkan Niki biadab itu menguasai, menzolimi, berkata, berucap seenaknya. Jangan dibiarkan ya. Kalau dia, netizen Indonesia, speak up tentang skincare, nyikat sana sini, dia memeras. Saya ada buktinya, nanti tunggu. Jangan kalian percaya, oh aku kan kerjaannya kuli influencer atau apalah ya, suka promo-promoin. Gak ada, beda bahasa dengan dia dibayar sebagai influencer atau brand ambassador dengan memeras. Kalau dia pure murni memeras, tujuannya memeras, saya ada buktinya ya. Niki biadab ya, tunggu loh. Menariknya nih guys, story Fitri tersebut mendapat respon dari warganet. Menurut salah satu warganet, Niki tidak datang bukan karena malu, tetapi lantaran takut terlihat bodoh jika nantinya ditanya perihal ingredient skincare. Menanggapi komentar netizen, Fitri segera menimpal. Menurutnya, pihak BP POM memang seharusnya mengundang pakar yang memang paham. Ia juga menyarankan, seperti halnya dokter detektif untuk dipanggil. Namun begitu, Fitri mengingatkan bahwa dirinya bukan tak setuju untuk urusan kesehatan. Namun ia akan mendukung selama memang benar dan dilakukan dengan cara yang benar. Tak hanya itu pula nih guys, dalam unggahan lainnya Fitri juga mengimbau kepada BP POM RI untuk memanggil para pengusaha skincare agar bisa bersikap adil. Ia juga mengomentari soal Niki yang tak mau berhenti membual. Fitri pun berujar tidak akan tinggal diam untuk melawan Niki agar tidak berkomentar seenaknya. Ia bahkan menuding soal Niki yang diduga melakukan pemerasan terhadap para pebisnis skincare. Kamu cuma sedikit aja yang diingetin. Tolong jaga nama baik dia. Of course. Ya. Iya. Tolong Loli. Ya kan Loli. Iya. Kamu ini dari Indonesia. Iya makanya Om Edo, ya. Loli kesini itu niat baik untuk ngebilangin Mama aku udah di Indonesia. Udah tahu kok dia. Dan selama aku di Indo aku nggak mau ada apa-apa makanya aku kesini. Nggak bakal ada apa-apa. Ya udah, oke kalau nggak ada apa-apa. Tolong kamu jaga. Ya udah, kalau misalnya emang Om Edo udah kayak nggak ada apa-apa nggak apa. Yang penting aku kesini udah kesini. Kalau misalnya nggak disuruh masuk gak apa-apa. Aku cuma pengen kasih tahu aja kok kalau aku udah di sini sebenarnya. Ya udah Om Edo, pergi lagi ya. Naik apa? Aku nanti paling naik Gojek di situ. Seperti diketahui nih guys, dokter detektif alias Doktif
belakangan ini tengah menjadi perbincangan hangat lantaran diisukan melakukan pemerasan dan pengancaman kepada sejumlah pebisnis skincare termasuk Sheila Saukia yang kini merapat ke kubu Fitri Sahuteru. Dalam sejumlah story Instagramnya, Sheila Saukia mengaku jadi korban pemerasan Doktif serta menduga adanya keterlibatan Nikita Mirzani di belakang Doktif yang viral kerap mengulas kandungan skincare. Di sisi lain nih guys, pihak BP POM baru-baru ini buka suara terkait fenomenal dokter detektif alias Doktif. Dalam konferensi persnya pada Senin pekan lalu, pihak BP POM berencana untuk memanggil Doktif guna mengetahui maksud dan tujuan mereview produk skincare. Pasalnya, pihak BP POM curiga ada aspek bukan sekedar motif ingin mereview, tapi kemungkinan ada motif di luar itu, entah motif pamoritas dan ekonomi. Tak hanya Doktif, BP POM juga akan memanggil sejumlah influencer untuk berdialog. Sebagai lembaga negara, BP POM ingin mengklarifikasi terkait motif yang dibuat oleh Doktif melihat banyaknya keresahan di masyarakat. Saya melihat dokter detektif ini belum mengerti betul apa mereka punya motif ya. Tapi kelihatannya ada aspek bukan sekedar motif ingin mereview, tapi kemungkinan ada motif di luar itu. Apakah itu motif pamoritas? Apakah itu motif ekonomi? Kami sedang dalami sekarang. Yang jelas, kalau berdasarkan perintah undang-undang yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan kosmetik itu, perintah undang-undang, yaitu lembaga resmi yang namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak pernah ditugaskan yang namanya dokter detektif ini. Nah, timbul pertanyaan, apa langkahnya Badan POM? Badan POM pertama tentu kita ingin panggil dokter detektif ke Badan POM untuk menanyakan motifnya, karena kita tidak tahu apa motifnya. Apakah karena persaingan bisnis ataukah motif lain, kita tidak tahu. Makanya kita panggil beliau. Influencer-influencer, dan influencer ini kita akan panggil bukan hanya satu, tapi semua influencer awal tahun depan, yaitu bulan Januari, kita akan panggil mereka, termasuk menanyakan motifnya. Jadi, nah sekarang kan sudah mulai saya mengerti ada keresahan di masyarakat tentang ini. Makanya kami sebagai lembaga negara akan memanggil mereka untuk mengklarifikasi apa sih maksud, tujuan dan sebagainya. Nah, dari hasil klarifikasi itu kita bisa manifestasi dari program kami, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi.